Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata pelajaran Microsoft Excel Advanced. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembelajaran kita hari ini akan menjelaskan tentang mekanisme debit. Sebelum kalian mempelajari tentang mekanisme debit dan kredit, kalian harus mempelajari tentang tabel saldo normal akun. Di sini adalah aturan-aturan mengenai kelompok akun yang nantinya akan masuk ke dalam debit atau masuk ke dalam kredit. Ada 5 kelompok akun, ada harta, utang, modal, penjualan atau pendapatan, pembelian atau beban. Di mana jika harta bertambah maka akan masuk ke dalam debit. Harta berkurang masuk ke dalam kredit. Begitupun seterusnya sampai dengan pembelian atau beban. Jika pembelian atau beban bertambah masuk ke dalam debit, pembelian atau beban berkurang masuk ke dalam kredit. Soal yang pertama, kita akan mengkelompokkan transaksi berikut ini, apakah masuk ke dalam debit atau kredit, serta kelompok akun mana yang terjadi pada transaksi berikut ini. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada salon Linda selama bulan Januari 2021. Ada 12 soal yang nantinya akan kita kelompokkan. Kita masuk ke dalam sheet jurnal umum. Nantinya soal-soal ini sesuai dengan tanggal transaksi akan ditampilkan di sel C1. Caranya bagaimana? Kita akan memanfaatkan rumus Excel, rumus fungsi VLOOKUP. Caranya, kalian tuliskan sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Di sini ada indeks keterangan untuk rumus fungsi. Setelah menuliskan rumus VLOOKUP, ada keterangan lookup value, yaitu nilai yang akan dicari. Nilai yang akan dicari ada pada sel B1, maka kita tuliskan sel B1 atau kita klik sel B1. Setelah itu di sini ada keterangan titik koma. Tabel array atau tabel referensi. Data mana yang akan kalian ambil? Data yang akan kita ambil adalah data dari soal 1 atau di sheet kedua. Kita blok soal transaksinya. Setelah itu titik koma, cool index 6, yaitu keterangan apa yang ingin ditampilkan. Yang ingin kita tampilkan adalah keterangan soal transaksi, yaitu pada kolom kedua. Kolom pertama di sini adalah tanggal, kolom kedua adalah soal transaksi. Maka kita tuliskan kolom kedua, tuliskan angka 2. Tutup kurung, enter. Maka di sini akan muncul jika tanggal 1 akan muncul soal 1, yaitu Bu Linda menyetorkan uangnya ke perusahaan sebesar 30 juta sebagai modal awal. Jika di sini 2, perusahaan meminjam uang bank sebesar 10 juta rupiah. Soal ketiga, membeli perlengkapan salon seharga 5 juta. Nah, itulah kegunaan rumus fungsi VLOOKUP. Selanjutnya, kita akan mencatat transaksi-transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Tanggal 1 Januari 2021, pada soal nomor 1 adalah soal yang pertama, Bu Linda menyetorkan uangnya ke perusahaan sebesar 30 juta sebagai modal awal. Berarti transaksi yang terjadi di sini adalah investasi. Yang terkait di sini adalah akun kas dan akun modal. Kas sama dengan harta ya.
Apakah di sini kasnya bertambah? Tentu di sini kasnya bertambah karena di sini ada investasi sebesar 30 juta. Kita tuliskan di sini kas, di sini modal. Kas bertambah masuk ke dalam debit 30 juta. Modal bertambah masuk ke dalam kredit 30 juta. Soal yang kedua, kita tuliskan angka 2 di sini. Perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 10 juta. Akun yang terlibat adalah akun kas dan hutang. Pada tanggal 2 Januari, kas di sini bertambah karena perusahaan mendapatkan uang sebesar 10 juta. Dan mendapatkan uangnya dari mana? Dari hutang. Hutang bertambah masuk ke dalam kredit. Kita tuliskan di sini kas dan hutang. Kasnya 10 juta. Hutang masuk ke kredit 10 juta. Soal yang ketiga. Tanggal 3 Januari 2021 membeli perlengkapan salon seharga 5 juta. Membeli perlengkapan. Akun apa yang terlibat pada tanggal 3 ini? Membeli perlengkapan berarti masuk ke dalam pembelian. Pembelian bertambah masuk ke dalam debit. Jika kita melakukan pembelian, otomatis kas atau harta kita mengalami pengurangan. Kas berkurang masuk ke dalam kredit. Ingat, dalam penulisan jurnal umum, penulisan yang pertama adalah debit. Debit ditulis paling atas terlebih dahulu. Setelah itu kalian tuliskan kredit. Jadi di sini pembelian dulu, karena pembelian bertambah masuk ke dalam debit. Pembelian atau perlengkapan salon, gitu aja ya. Perlengkapan salon seharga 5 juta. Kasnya berkurang masuk ke dalam kredit 5 juta. Soal keempat. Soal keempat, mengambil uang kas untuk kepentingan pribadinya sebesar 3 juta. Kita tuliskan di sini untuk kepentingan pribadi, ini masuk ke dalam prive. Berarti kas di sini mengalami pengurangan karena hartanya diambil. Diambil berapa? Diambil 3 juta. Harta jika berkurang masuk ke dalam kredit. Prive jika bertambah masuk ke dalam debit. Berarti di sini kita tuliskan privenya dulu. Prive sebesar 3 juta. Kas mengalami pengurangan sebesar 3 juta. Lanjut soal nomor 5. Membayar gaji pegawai sebesar 3 juta. Membayar gaji pegawai sebesar 3 juta. Gaji pegawai masuk ke dalam beban. Berarti beban bertambah masuk ke dalam debit. Kas kita mengalami pengurangan karena untuk membayar gaji pegawai masuk ke dalam kredit. Kita tuliskan di sini gaji pegawai. Gaji pegawai bertambah masuk ke dalam debit. Sebesar berapa tadi? 3 juta. Kas mengalami pengurangan sebesar 3 juta.
Lanjut soal nomor 6. Menerima pendapatan sebesar 5 juta rupiah. Menerima pendapatan. Di sini tidak ada keterangan tunai atau kredit, maka kita anggap saja tunai. Pendapatan bertambah, berarti masuk ke dalam kredit. Jika kita menerima pendapatan, otomatis kas kita juga bertambah. Kas jika bertambah masuk ke dalam debit. Berarti kita tuliskan kasnya dulu. Kas bertambah berapa? 5 juta. Lalu pendapatan bertambah. Pendapatan bertambah tadi masuk ke dalam kredit 5 juta. Lanjut soal nomor 7. Membeli peralatan salon sebesar 5 juta tapi baru dibayar 1.500.000. Ada 3 kelompok akun yang terjadi di sini, yaitu kelompok akun peralatan yang dibeli. Peralatan di sini masuk ke dalam pembelian. Pembelian bertambah masuk ke dalam debit. Setelah itu kas, jika kita membeli barang, otomatis kas kita mengalami pengurangan. Kas berkurang masuk ke dalam kredit. Tapi di sini baru dibayar 1.500.000. Berarti perusahaan masih hutang berapa? 5 juta dikurangi 1.500.000, yaitu 3.500.000. Dituliskan di sini peralatan, debit dulu ya. Peralatan harganya berapa tadi? 5 juta. Peralatan bertambah masuk ke dalam debit. Setelah itu baru dibayar 1.500.000. Kas kita sudah keluar 1.500.000. Kasnya berkurang 1.500.000. Karena harganya 5 juta dan baru dibayar 1.500.000, berarti perusahaan kita masih hutang. Hutang bertambah masuk ke dalam kredit, yaitu 3.500.000. Lanjut ke soal nomor 8. Mengembalikan sebagian pinjaman ke bank sebesar 5 juta. Pinjaman ke bank berarti hutang. Hutang berkurang karena kita sudah mengembalikan pinjaman. Hutang berkurang masuk ke dalam debit. Hutang sebesar berapa ini? 5 juta. Karena kita sudah mengembalikan, kas kita otomatis berkurang. Kas berkurang masuk ke dalam kredit 5 juta. Lanjut soal ke-9. Membayar sewa ruangan untuk 1 tahun sebesar 10 juta. Karena membayarnya menggunakan uang, maka kas kita otomatis berkurang. Kas berkurang masuk ke dalam kredit. Membayar sewa ruang ikut ke dalam beban. Beban bertambah masuk ke dalam debit. Kita tuliskan di sini sewa ruang 10 juta. Kas kita mengalami pengurangan 10 juta masuk ke dalam kredit. Lanjut ke soal nomor 10.
menerima jasa rias pengantin sebesar 10 juta, tetapi baru akan dibayar minggu depan. Berarti kas kita akan mengalami penambahan tetapi secara kredit. Kita anggap saja ini piutang usaha. Piutang usaha. Piutang usaha bertambah, masuk saja ke dalam kas. Jika bertambah, masuk ke dalam debit. Bertambah berapa? 10 juta. Pendapatan. Karena ini kaitannya dengan pendapatan. Pendapatan bertambah, masuk ke dalam kredit. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 11. Membayar biaya kebersihan dan keamanan sebesar 300.000. Beban bertambah, masuk ke dalam debit. Karena kita mengeluarkan kas atau harta kita, kas kita berkurang, masuk ke dalam kredit. Kita tuliskan di sini biaya kebersihan. Biaya kebersihan masuk ke dalam pembelian atau beban. 300.000. Kas kita berkurang 300.000. Lanjut ke dalam soal nomor 12. Soal nomor 12, diterima pembayaran piutang atau transaksi pada tanggal 10 Januari 2021 sebesar 5 juta. Transaksi pada tanggal 10. Nah, piutang usahanya 10 juta, sudah diangsur sebesar 5 juta. Akun yang terjadi di sini adalah akun piutang dan akun kas. Untuk akun kas bertambah, masuk ke dalam debit. Kas bertambah 5 juta. Piutang usaha berkurang, masuk ke dalam kredit. Sebesar 5 juta. Nah, setelah dikelompokkan seperti ini, kita sudah mencatatnya ke dalam jurnal umum. Kita tentukan untuk jumlahnya. Untuk menggabungkan sel, kita blok. Setelah itu kita klik merge and center. Kita tuliskan jumlah. Jumlahnya berapa? Kita pakai auto sum. Klik. Kita sorot sel yang akan kita jumlahkan. Enter. Sama auto sum. Kita sel pada baris kredit. Enter. Maka jumlahnya adalah 91.300.000. Jadi, sebelum kalian mengerjakan mekanisme debit dan kredit, ada 3 hal yang perlu kalian catat. Yang pertama, kalian akan mengacu pada tabel saldo normal akun. Setelah itu, penulisan debit harus ditulis lebih dahulu. Yang ketiga, jumlah dari pencatatan transaksi harus sama. Jika tidak sama, berarti pada penulisan jurnal umum kalian ada kesalahan. Demikian penjelasan dari saya mengenai mekanisme debit dan kredit. Demikian penjelasan saya tentang jurnal umum. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke video selanjutnya tentang postingan ke dalam buku besar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.